Halo Akademiers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bronkus, ngobrol fokus bareng Akademi Community. Sebelumnya perkenalkan, aku Oktariza Zara Siregar, biasa dipanggil Okta, selaku moderator pada sesi Bronkus kali ini. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bronkus, jadi Bronkus itu adalah podcast bersama Akademi Community yang merupakan salah satu prokar dari divisi Orus Akademi Community. Nah, pada Bronkus ini kita akan membahas mengenai topik-topik seperti kedokteran, kesehatan, perkuliahan, dan lain sebagainya. Nah, pada sesi Bronkus kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta fisiologi kardiovaskular. Nah, menarik banget kan? Nah, makanya langsung aja kita perkenalan nih dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Ibu Dr. Mutia Lailani, MSc. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Okta. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah ya, Ibu. Nah, mungkin teman-teman udah pada penasaran, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama nih, Ibu, mengenai mitos atau fakta. Benar nggak sih, Ibu, pada saat kita berolahraga tuh, jantung kita tuh akan berdetak lebih kencang gitu, Bu? Bagaimana tuh, Bu? Dan bagaimana ada mekanisme adaptasinya, Bu? Oke. Bisa dijelaskan, Ibu? Fakta ya. Nah, itu sudah kita validasi bahwa itu adalah fakta. Bahwa memang ketika kita berolahraga, kita pun pasti semua merasakan jantung kita itu berdetak lebih cepat. Dulu orang ada yang menyebutnya denyut nadi, frekuensi nadi dan lain-lain. Cuma sekarang memang kita sudah berusaha untuk menyamakan terminologi bahwa itu adalah denyut jantung yang meningkat. Nah, kenapa sih denyut jantung pada saat olahraga itu bisa meningkat? Sebenarnya pada saat olahraga itu banyak sekali yang terjadi pada sistem kardiovaskular. Cuma yang paling dirasakan dan paling kita notice itu pastinya adalah kenaikan denyut jantung. Nah, itu disebabkan karena ketika kita berolahraga terjadi stimulasi terhadap sistem saraf, yaitu sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, itu adalah sistem saraf yang tidak bisa kita kendalikan atau yang bersifat otonom. Nah, simpatis ini dia terangsang ketika kita berolahraga, di mana saat itu tubuh kita membutuhkan oksigen lebih banyak, di saat bersamaan juga memproduksi karbon dioksida jauh lebih banyak, dan intinya pada saat itu tubuh memerlukan lebih banyak energi. Energi bisa dihasilkan di tubuh kita kalau ada oksigen, nah, dan ada sumber energinya, makanan dan lain-lain. Nah, jadi ketika itu jantung peranannya berusaha menyuplai semuanya, baik itu oksigen yang ditangkap oleh paru ataupun sumber energi yang dihasilkan oleh sel setelah mendapatkan makanan dari saluran pencernaan. Nah, dia penyalurnya. Nah, bagaimana cara menyalurkannya lebih cepat? Nah, sederhananya jantung itu harus mengeluarkan jumlah darah lebih banyak dan lebih cepat. Nah, karena pada saat itu otot yang sedang berkontraksi ketika kita berolahraga, dia membutuhkan energi lebih banyak. Bahkan organ-organ lain ya kecuali otak itu mengalah dalam tanda kutip. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya mengecil atau berkontraksi. Nah, itu juga dibantu oleh sistem simpatis tadi. Sedangkan di tempat yang terjadinya kontraksi, contohnya ketika adik berlari, itu berarti kalau misalnya otak berlari nih, berarti yang kontraksi itu adalah otot kaki. Nah, berbeda dengan tempat lain, di otot kakinya itu justru terjadi pelebaran pembuluh darah atau yang kita kenal sebagai vasodilatasi. Nah, dan di sana terjadi metabolisme yang sangat cepat karena menyuplai kebutuhan otot yang berkontraksi itu. Nah, yang beraktivitas itu. Nah, jantung tugasnya di sana mencukupkan kebutuhannya. Nah, sederhananya jantung itu harus mengeluarkan darah dengan jumlah lebih banyak dengan aktivitas yang jauh lebih cepat. Dia harus bekerja dengan cepat, dan yang bukan hanya cepat tapi juga harus efektif. Yang dihasilkannya harus banyak. Nah, bagaimana caranya? Darah yang keluar itu kita sebut sebagai cardiac output. Itu adalah jumlah darah yang keluar dalam hitungan menit. Jumlah darah yang keluar per detakan itu kita sebut sebagai volume isi sekuncup atau stroke volume. Nah, kemudian untuk bisa mengeluarkan darah ini, jantung itu berkontraksi. Denyutannya setiap kali kontraksi dan relaksasi itu kita hitung sebagai satu denyut jantung atau yang kita sebut sebagai heart rate. Nah,
itulah yang ternyata kita rasakan. Nah, jantung dibantu oleh sistem saraf simpatis, di situ akan mengaktifasi otot-ototnya bekerja lebih keras, dia akan berdetak lebih cepat dan juga kontraksinya lebih kuat. Nah, sehingga nanti stroke volume atau volume isi kuncupnya bertambah, kemudian detak jantungnya semakin cepat. Nah, kalau denyut jantungnya cepat, volume isi sekuncupnya cepat banyak ya, ujung-ujungnya cardiac output atau jumlah darah yang dihasilkan per menit akan jauh lebih banyak, dan itu akan mencukupkan energi yang dibutuhkan oleh otot yang saat itu bekerja ekstra. Nah, itu kira-kira. Oke, baik Ibu. Berarti fakta ya teman-teman, kalau misalnya pada saat kita berolahraga tuh memang detak jantung kita akan meningkat, dikarenakan tubuh kita tuh membutuhkan energi yang lebih ekstra dan jantung berperan untuk mencukupkan energi tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian yang kedua nih Ibu, mitos atau fakta. Kalau misalnya pada orang-orang yang rajin berolahraga, yang sering berolahraga, denyut jantungnya itu akan terasa lebih halus, lebih stabil itu Bu. Bagaimana itu Bu? Nah, itu mungkin kalau halus mitos kali ya, Okta ya. Mungkin kalau Okta dan teman-teman pernah update misalkan di media sosial dan lain-lain, itu viral banget bahwa Ronaldo Ronaldo ya. Betul ya. Itu dia punya denyut jantung yang sekarang di Dubai tuh, pemain bola. Saya juga nggak ini bola banget ya kan, yang sekarang di Dubai. Oke. Nah, itu dia mempunyai denyut jantung termasuk yang paling rendah di dunia. Nah, jadi sebenarnya mitos kalau lebih halus, yang fakta itu lebih lambat. Nah, jadi bagi orang-orang yang biasa berolahraga atletis, lari, misalnya kalau pada atlet bola yang membantu dia itu adalah atletisnya adalah lari, running, maratoner, nah juga lalu kemudian swimmer, orang-orang perenang, lalu kemudian juga atlet-atlet yang olahraganya bersifat atletik. Apa itu olahraga atletik? Olahraga yang memungkinkan atletnya untuk perlahan-lahan naik denyut jantungnya secara stabil. Nah, dan nanti dia juga punya kesempatan yang proper untuk dia pemanasan, lalu kemudian inti dan pendinginan. Bukan olahraga kompetitif. Nah, kalau olahraga kompetitif itu contohnya seperti sepak bola, itu ada sisi kompetitifnya. Kalau larinya sih memang atletik, tapi ketika dia menjalankan olahraga sepak bola, futsal, lalu kemudian misalkan bulu tangkis, tenis, nah itu bisa jatuhnya adalah bukan aerobik. Nah, tadi saya sebutnya aerobik ya. Yeah. Nah, jadi maksud saya ralat, jadi maksudnya kalau orang-orang yang biasa berolahraga aerobik, nah termasuk itu adalah maraton, berenang, lalu kemudian olahraga yang sifatnya memungkinkan orang itu untuk pemanasan, inti, pendinginan dengan proper sehingga terjadi kenaikan denyut jantung yang baik, perlahan, lalu kemudian bertahan, lalu kemudian ada waktu untuk pendinginan, itu kita sebut sebagai aerobik. Dan itu biasanya dia terukur. Nah, berapa menit pendinginannya, berapa menit pemanasannya, berapa menit intinya, itu terukur. Nah, itu kita sebut sebagai aerobik. Di sana tubuh mempunyai kesempatan untuk mengambil sumber energi hanya dengan menggunakan oksigen. Makanya kita sebut sebagai olahraga aerobik, karena ketika itu tubuh dia menggunakan sumber energinya memang hanya mengutilisasi dari oksigen. Tapi kalau sempat tubuh itu dia bahkan tidak cukup baginya oksigen saja, maka terjadi metabolisme anaerobik. Nah, karena nggak cukup, dia akan melakukan metabolisme yang tidak menggunakan oksigen dan hanya menggunakan sumber energi yang ada di dalam tubuh. Nah, itu banyak pada olahraga yang non-aerobik. Contohnya olahraga kompetitif seperti tenis, badminton, lalu kemudian kalau futsal yang sangat kompetitif dan lain-lain. Nah, pada orang-orang yang biasa berolahraga aerobik, misalnya rutin lari pagi atau nge-gym dengan ada kardionya, exercise-nya. Nah, itu jantungnya akan terbiasa dalam tanda kutip berolahraga juga. Jadi sebenarnya yang berolahraga paling utama itu bukan hanya otot rangka, tetapi juga adalah otot jantung dan pembuluh darah.
Nah, jadi bagi orang-orang dalam tanda kutip atletis, jantungnya terbiasa bekerja lebih ekstra. Jantungnya terbiasa juga berolahraga. Apa yang terjadi kalau otot rangka kita biasa berolahraga? Bertambah besar kan? Masanya bertambah, lalu kemudian dia akan hipertrofi karena dia digunakan terus-menerus. Prinsip otot rangka kan dia use it or lose it. Otot jantung beda sama otot rangka. Nah, kalau otot jantung dia sebenarnya juga sedang berusaha. Nah, walaupun tidak se-ekstrim dari otot rangka, dia juga berusaha mengkompensasi pekerjaannya yang berat. Salah satunya juga dia tertrigger untuk bertumbuh lebih besar. Itu kita sebut sebagai hipertrofi. Ada batasannya. Nah, ada batasannya. Berapa sih dia dikatakan memang hipertrofi atau dia membesar? Itu ada pengukurannya, baik dalam foto ronsen ataupun dengan ekokardiografi ataupun juga terdeteksi dengan elektrokardiografi. Dia ada batasan kapan kita bilang itu hipertrofi. Nah, pada atlet-atlet yang benar-benar pro atlet, yang benar-benar orang-orang yang berolahraga minimal 1 jam hampir setiap hari, nah itu biasanya jantungnya mengalami hipertrofi. Nah, jantungnya mengalami hipertrofi, namun harus syaratnya fisiologis. Kapan kita tahu dia fisiologis atau tidak? Itu dari ekokardiografi. Itu akan terlihat bahwa ruangnya tetap besar meskipun ada penebalan dinding. Berbeda dengan hypertrophic cardiomyopathy yang juga sering terjadi pada atlet dan mengakibatkan kematian. Nah, itu biasanya ada faktor resiko genetiknya. Yang terjadi malah patologis. Dindingnya bertambah tebal, cuma ketebalan, dan ruangannya sempit. Nah, itu justru malah berisiko mengakibatkan kematian. Banyak kalau adik-adik cari hypertrophic cardiomyopathy, banyak kasus-kasus terkenal. Atlet tiba-tiba meninggal di lapangan. Nah, kalau atletik hypertrophy, nah itu dia masih dalam batas fisiologis. Dia tidak akan menimbulkan keluhan kesehatan, lalu kemudian jantungnya memang menebal, sedikit lebih besar daripada ukuran orang yang dalam batas normal, tapi ruangannya juga besar. Chambernya besar, bukan hanya dinding yang tebal. Nah, apa yang terjadi kalau otot jantung ini dia sudah jauh lebih kuat daripada aslinya? Kembali ke prinsip homeostatis. Nah, bahwa kebutuhan tubuh itu akan segitu-gitu aja dalam kondisi resting. Maka dalam kondisi istirahat pun dia kan bisa berkontraksi jauh lebih kuat karena otot-ototnya besar dan kuat. Apa kompensasinya? Supaya cardiac outputnya tetap. Jadi jumlah darah yang dikeluarkannya per menit tetap. Maka denyut jantungnya akan lebih lambat. Karena kalau denyut jantungnya masih biasa, sedangkan isi darah yang dipompakan dia per setiap kali detik volume isi sekuncup itu besar, kelebihan dong cardiac outputnya. Itu tidak boleh terjadi dalam kondisi normal. Nah, maka supaya homeostatis itu tercapai, tubuh tetap akan mempertahankan homeostatis, maka dia kebutuhannya tetap akan cardiac output itu tetap. Nah, per menit. Maka ketika stroke volume atau volume isi sekuncup itu bertambah akibat otot jantung yang kuat, kompensasinya adalah denyut jantungnya akan diturunkan. Nah, itu dia yang terjadi. Kalau diukur dalam USG jantung atau ekokardiografi pada saat jantung itu istirahat dibandingkan antara atlet dan orang yang non-atlet, itu akan kelihatan stroke volume orang yang atlet itu lebih besar. Kalau di buku-buku textbook itu sekitar 100-an. Nah, sedangkan kalau pada orang normal biasa itu hanya sekitar 70-an jumlah volume darah yang dipompakan jantung per detakan. Sedangkan untuk heart rate-nya itu malah lebih rendah. Dia bisa di bawah 60, bisa 45, bisa 50. Sedangkan kalau orang normal biasanya itu sekitar 60-80 dalam kondisi istirahat. Normalnya sekitar 70-an. Nah, gitu. Maka itulah yang terjadi. Maka bukan halus, tetapi lambat. Oke, baik. Berarti begitu ya teman-teman. Berarti untuk denyut jantung pada orang yang rajin berolahraga lebih halus itu mitos. Melainkan dia bukan lebih halus, tetapi lebih lambat. Berarti heart rate-nya ya Bu, yang lebih sedikit ya Bu. Betul. Nah, dan itu terjadi karena mekanisme adaptasi jantung juga berarti ya Bu. Jadi karena dinding otot jantung itu lebih menebal, stroke volumenya lebih meningkat, maka mekanisme adaptasi jantung ada dengan menurunkan heart rate-nya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin selanjutnya yang ketiga nih, Bu.
mitos atau fakta sih Bu? Kalau misalnya kalau orang-orang umum itu kan mensuarakan bunyi jantung tuh dengan dak dikduk gitu ya Bu. Nah Benar-benar. itu gimana Bu? Bagaimana sih sebenarnya suara bunyi jantung itu Bu? Coba didengarkan lagi suara hatinya baik-baik. Hanya ada 2. Jadi deg-deg deg-deg. Nah, gitu. Kalau kita dengar dengan bantuan alat yang lebih canggih, misalkan seperti alat yang pemeriksa jantung dan lain-lain, itu kedengarannya seperti lup lup dup lup dup. Nah, itu. Jadi hanya ada bunyi jantung 1 dan ada bunyi jantung 2. Kenapa sih ada bunyi gitu ya? Ternyata jantung kita itu dia ada katup-katup. Nah, yang pertama, katup yang membatasi antara dia dan pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu adalah pembuluh darah yang punya katup itu hanyalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Yang pertama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, aorta, dia punya katup. Kita sebut sebagai katup aorta. Lalu katup yang membatasi antara jantung dan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Itu kita sebut sebagai katup pulmonar karena dia arteri pulmonal. Jadi ada 2 katup tuh yang membatasi jantung dan pembuluh darah besar. Ada katup aorta, ada katup pulmonal. Selain 2 katup itu, juga akan ada 2 katup yang membatasi antara ruang-ruang jantung. Yang membatasi antara atrium dan ventricle. Itu kalau atrium kiri itu ada katup yang membatasi antara atrium kiri dan ventricle kiri. Antara atrium kanan dan ventricle kanan itu juga ada katupnya. Nah, berarti ada 2 pasang katup dong. Nah, katup yang membatasi antara atrium dan ventricle itu katup mitral, ya, yang kiri. Kalau yang kanan itu adalah atrium kanan dan ventricle kanan itu dibatasi oleh katup bikuspid. Nah, di sini nanti kedua katup inilah yang berpasang-pasangan itu, aorta dan pulmonal. Lalu kemudian katup-katup kedua katup atrioventrikel kiri dan kanan. Nah, kan dia ada 2 pasang juga. Nah, itulah yang menyebabkan bunyi. Nah, jantung itu kan dia pompa ya. Pertama ada darah yang masuk. Itu adalah fase pengisian. Kita sebut sebagai fase diastolik. Lalu kemudian ada fase pengosongan. Ketika dia berkontraksi mendorong darah ke pembuluh darah aorta dan pulmonal. Itu adalah fase pengosongan jantung, di mana jantung berkontraksi, itu kita sebut sebagai fase sistolik. Nah, ketika fase sistolik, coba adik-adik bayangin, jantung itu dia pompa, isinya ada darah, lalu kemudian dia berkontraksi, ya, seperti pompa mengempis, maka darah yang ada di dalam itu akan didorong keluar ke pembuluh darah, aorta, dan pulmonal. Nah, apa yang tidak boleh terjadi? Darah nggak boleh sampai balik lagi ke atrium. Nah, nggak boleh balik ke atas. Jadi dia kan atrium, ventricle, ini ventricle berkontraksi, masuklah dia ke pembuluh darah. Gimana caranya darah itu nggak salah arah, nggak balik lagi ke arah atrium? Pasti katup yang membatasi antara atrium dan ventricle itu harus menutup. Penutupan atrium dan ventricle itu yang menimbulkan bunyi jantung 1. Dup. Nah, lalu kemudian setelah itu dia akan kembang lagi. Ketika kembang, masuklah darah dari seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah balik atau darah vena. Nah, yang vena ke satu vena pulmonal dari paru itu masuk ke ventrikel kiri. Yang dari seluruh tubuh, vena cava masuk ke atrium kanan ya. Yang satu masuk ke atrium kiri, satu masuk ke atrium kanan. Maaf, saya ralat atrium kiri. Nah, ketika darah itu masuk ke atrium kanan, satu lagi masuk ke atrium kiri, dia akan langsung masuk ke ventrikel kanan dan ventrikel kiri juga. Nah, gimana caranya supaya darah itu alirannya tuh sesuai? Jadi nggak campur-campur tuh darah yang masuk dan darah keluar.
maka pada saat pengisian jantung, katup aorta dan pulmonel harus menutup. Sehingga jantung punya waktu untuk mengisi dirinya sendiri dulu dengan darah yang baru. Nah, gitu. Nah, yang dibawa oleh pembuluh darah balik. Apakah itu dari kiri itu vena pulmonal, kalau dari kanan itu vena cava. Nah, pada saat itu terjadilah penutupan katup dari aorta pulmonal. Itulah yang menyebabkan bunyi jantung 2, loop. Nah, itu yang tertutup adalah katup aorta dan pulmonel. Nah, jadi kalau ketika jantung itu, bayangkan jantung itu membuka, menutup, berkontraksi, relaksasi, berkontraksi, relaksasi. Ketika dia berkontraksi, tertutup katup aorta, katup atrioventrikel. Nah, kalau kemudian dia membuka, tertutuplah katup aorta pulmonel, atrioventrikel, lalu kemudian aorta pulmonel. Nah, jadi bunyi jantung 1 itu disebabkan oleh penutupan katup atrioventrikel. Bunyi jantung 2 disebabkan oleh penutupan katup aorta pulmonel. Saya kebalik ya. Atrioventrikel, lalu kemudian aorta pulmonel. Nah, saya ralat ya. Jadi bunyi jantung 1 itu disebabkan penutupan oleh atrioventrikel. Bunyi jantung 2 disebabkan oleh katup aorta pulmonal. Jadi loop dup, loop dup, loop dup. Nah, seperti itu. Oke, baik. Maaf ya, saya keselimpet. Ya, Ibu. Oke. Berarti bukan dak-dikduk ya, Ibu Ya, ya? bukan. Nah, melainkan loop dup. Nah, di mana loop itu akibat penutupan katup atrium dan ventrikel, sedangkan yang dup akibat dari penutupan katup aorta dan juga arteri pulmonalis. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin selanjutnya untuk mitos atau fakta yang berikutnya nih, Bu. Mungkin pada saat kita sedang menangis gitu kan, Bu, terasa nyeri gitu, Bu, di dada, suka terasa nyeri di dada. Nah, apakah itu berhubungan, Bu, dengan jantung, Bu? Bagaimana, Bu, hubungannya? Nah, ada yang pernah dengar broken heart syndrome nggak? Nah, itu adalah rasa nyeri di dada atau bisa diikuti dengan sesak nafas ataupun gejala yang lain karena emotional stress yang berlebihan. Apakah itu akibat sedang berduka ataukah itu memang karena stres atau karena sedih yang mendalam ya. Nah, itu memang bisa mengakibatkan gejala tersebut. Kenapa? Jadi jantung itu dia selain dari berhubungan dengan pembuluh-pembuluh besar yang penting untuk sirkulasi tubuh, dia sendiri juga adalah organ yang didarahi. Nah, jadi dia adalah organ hidup yang juga membutuhkan suplai oksigen, makanan, supaya dia bisa beraktivitas. Nah, pembuluh yang mendarahi jantung itu kecil-kecil. Nah, pembuluh yang paling vital dan juga paling terkenal itu namanya adalah arteri koroner. Pada saat seseorang itu stres, dia juga akan memicu hormon yang berhubungan dengan aktivitas simpatis, terutama adrenalin secara berlebihan. Nah, ketika berlebihan itu akan terjadi vasokonstriksi di seluruh tubuh, bahkan di jantungnya itu sendiri. Jadi pembuluhnya itu mengalami spasmik. Spasmik itu dia mengecil tiba-tiba. Nah, pada saat itu tiba-tiba oksigen yang harusnya sampai ke jantung selaku organ itu nggak ada. Nah, otomatis kalau kita aja, kalau adik-adik coba ikat, misalkan jarinya, dulu misalkan waktu SD ada main karet gitu ya. Kalau tidak mengalir darah ke ujung jari itu pasti lama-lama akan sakit rasanya, lalu kemudian akan kebas, lalu kemudian jaringannya bisa mati kalau dibiarkan. Nah, itu juga yang terjadi pada jantung. Ketika pembuluh darahnya menyempit tiba-tiba, nah itu aliran darah ke sananya nggak ada. Nah, maka dia akan merasakan sakit. Nah, biasanya gejalanya itu akan membaik dengan istirahat. Lalu kemudian dia juga akan diberikan oksigen, itu biasanya juga akan lebih lega. Nah, bagaimana cara memastikannya? Ini hanya karena broken heart syndrome atau orang bilang juga stress cardiomyopathy atau juga takut subuh disease ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini juga bagaimana cara membedakannya nanti itu dari rekaman jantung, baik dari itu elektrokardiografi maupun ekonya. Seharusnya tidak ada kerusakan apa-apa dan gejalanya akan emang akan hilang dalam hitungan jam, hari, paling lama minggu gitu. Jadi dia akan membaik
Nah, setelah emotional release-nya selesai. Dan itu harus dipastikan bahwa tidak ada kerusakan organ yang terjadi setelahnya. Apakah bisa memburuk? Bisa. Kalau tidak tertangani atau berlangsung terus-menerus, pada kondisi-kondisi tertentu itu memang jatuh akhirnya ke kardiomyopati yang bisa mengakibatkan gagal jantung dan kematian. Nah, tapi most of the cases dia akan hilang dengan emotional release-nya, lalu kemudian istirahat atau dikasih oksigen dengan baik, itu harusnya hilang. Nah, itu yang benar-benar nyeri sekali itu memang adalah dalam kondisi emotional stress yang sangat besar. Itu kalau tidak biasanya hanya akan menimbulkan hanya rasa nyeri, lalu kemudian sesak nafas yang hilang dalam hitungan menit setelah istirahat. Nah, seperti itu. Oke, begitu ya Bu. Berarti itu tadi dinamakan broken heart syndrome ya Bu. Berarti fakta ya Bu kalau misalnya pada saat kita sedang menangis gitu kita merasakan nyeri dada itu berhubungan memang dengan jantung. Oke, nah, terus tadi Ibu kan ada menyebutkan kan Bu kalau misalnya itu akan menghilang gejalanya kan Bu dengan emotional release. Nah, kemudian bagaimana nih Bu dengan serangan jantung? Mitos atau fakta sih Bu kalau misalnya ketika kita mengalami serangan jantung lebih baik menunggu gejalanya hilang dulu Bu? Nah, itu tidak berlaku ya. Bahkan dalam kondisi broken heart sekalipun kalau memang misalkan mengeluhkan nyeri dada hebat ya, ketika sampai sesak nafas, sulit berbicara, ketika menangis, ketika berduka misalkan, bahkan itu juga disarankan tetap mendapatkan pertolongan. Bagaimana cara pertolongan pertamanya? Itu adalah dengan dibaringkan di tempat yang keras dan datar, lalu kemudian disuruh istirahat, menarik nafas dalam, lalu kemudian jika sadar, respon denyut nadi masih ada dan kuat, itu dibiarkan, diminta untuk beristirahat, menarik nafas dalam dan sebagainya, sambil juga yang lain itu memanggil pertolongan pertama 119. Nah, lalu kemudian nanti dipastikan semuanya di IGD. Nah, beda halnya dengan serangan jantung yang awam kita biasa kenal. Kalau serangan jantung di masyarakat umum itu biasanya memang tiba-tiba lalu kemudian diikuti dengan penurunan kesadaran. Selain kita baringkan, tidak boleh ya yang didudukkan, diurut, dipijit, apa semua itu hanya mitos ya. Jadi yang benar itu dibaringkan supaya suplai darah ke jantung dan ke otaknya maksimal. Jadi itu dibaringkan lurus di tempat yang keras, lalu kemudian dicek nadi di leher. Nah, lalu kemudian kesadaran. Jika tidak sadar dan tidak ada nadi setelah mengeluhkan nyeri dada, maka itu berarti terjadi henti jantung, ya. Nah, maka pertolongan pertama dibutuhkan. Nah, disitulah berlakunya CPR. Kalau orangnya sadar, respon, ya jangan di CPR. Jantungnya ada, ya jangan di CPR. Nah, kalau dia masih sadar, kalau dia tidak sadar, lalu kemudian tidak ada denyut jantung, itu dilakukan CPR sambil tetap ada orang yang memanggil pertolongan pertama sampai denyut jantung dirasakan lagi. Nah, denyut nadi juga teraba. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan. Lalu kemudian yang lain itu harus dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah mendapatkan pelatihan untuk pertolongan jantung lanjutan. Nah, atau ACLS yang biasa dikenal. Nah, itu dibutuhkan di rumah sakit. Bagi orang awam cukup sampai membaringkan di atas tempat yang datar supaya suplai ke otak dan ke jantung itu dibantu ya dengan posisi. Lalu kemudian jika tidak sadar dan kemudian jika tidak teraba nadi dilakukan CPR atau resusitasi jantung paru RJP, seperti halnya yang sudah mungkin masyarakat kita sudah banyak karena dokter spesialis jantung dan juga dokter umum seringkali memberikan pelatihan RJP sekarang di mana-mana, ataupun videonya bisa diakses di mana-mana. Itu sebaiknya semua orang mempelajari caranya. Nah, kemudian setelah itu baru kita tetap harus ada pertolongan pertama dari rumah sakit segera karena ada golden time. Nah, seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti mitos ya Bu kalau misalnya serangan jantung tuh nggak boleh menunggu gejalanya hilang. Nggak boleh, tetap harus pertolongan ya Bu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jantung. Ada orang yang memang ternyata
hanya berbagai macam ya kalau anak kedokteran belajarnya. Ada yang gejalanya itu masih sementara dan tidak ada kematian pada sel-sel otot jantungnya. Ternyata setelah di EKG nanti itu akan kelihatan mana yang terjadi kematian otot jantung, mana yang tidak. Nah, melalui rekam jantung yang biasa selalu ada di IGD manapun. Seperti itu. Baik Ibu, berarti harus dilakukan pertolongan pertama. Itu pertama tuh dengan, kalau masyarakat awam dengan posisinya dulu ya Ibu, untuk memaksimalkan suplai darah ke jantung dan ke otak, serta kemudian dilakukan pemeriksaan denyut nadinya ya Bu. Kemudian jika dia tidak ada denyut nadi, kita lakukan RJP, kemudian diserahkan ke medis. Gitu, ya, Bu. Ini yang terakhir nih Bu, mitos atau fakta Bu. Mungkin ini juga pada teman-teman akademiers ini juga mungkin relate nih ya Bu. Pada saat kita berada di dekat orang yang kita sukai nih Bu, jantung kita akan berdebar-debar. Nah itu bagaimana tuh Bu hubungannya Bu? Iya benar sekali. Karena memang ketika kita merasakan rasa suka terhadap sesuatu, ya apapun itu, lalu kemudian kita ada sensasi excited, di sana sebenarnya juga terpicu hormon adrenalin secara fisiologis. Nah, adrenalin ini jika meningkat dalam jumlah yang tidak, saya kalau sedih berlebihan tadi kan itu sangat eksesif ya, sangat banyak. Nah, kalau yang itu kan biasanya cuma terjadi peningkatan yang masih fisiologis. Nah, itu peningkatan adrenalin itu juga bisa menstimulasi dari sinus atrium atau SA node. Nah, berbeda dengan organ lain, jantung itu dia punya aliran listrik sendiri. Nah, itu kita sebut sebagai SA node. Yang pertama, SA node itu letaknya di bagian atas di atrium. Kalau SA node sudah terpicu, yang lain ke bawah akan terpicu. Dari SA node itu ada yang batas antara atrium dan ventricle, itu ada AV node, lalu setelah itu ada serat yang kita sebut sebagai His bundle. Nah, itu semuanya akan terpicu. Nah, kalau aktivitas listriknya terpicu, nah yang pertama efek terjadi itu adalah percepatan dari denyut jantung. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Berarti ada hubungannya ya Bu, tentang kenapa kalau misalnya kita berada dekat orang yang kita suka terus kita berdebar-debar gitu. Dan itu berhubungan dengan hormonal juga ya Bu. Iya. Oke, baik. Mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir kita Bu. Oke. Mungkin saya selaku moderator sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Mutia Lailani MSc yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan mungkin sedikit edukasi juga ya Ibu kepada akademiers yang menonton podcast ini. Nah mungkin untuk akademiers mungkin sekian sesi podcast Bronkus kita pada kali ini. Sampai nanti kita bertemu lagi di Bronkus sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Okta. Terima kasih semuanya ya. Podcast